amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Majelis Taklim The Nurs yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita berjumpa kembali di dalam kajian online kita. Insya Allah semoga kita akan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah senantiasa membimbing kita dan menjaga kita, mencurahkan limpahkan rahmat dan barokahnya untuk kita. Semoga kita tetap berada di atas hidayahnya dan tetap istiqamah di atas iman dan takwa. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Majelis Taklim dan Nurs yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mengadakan kajian tematik yang insya Allah kajian ini akan kita bagi beberapa sesi. Semoga apa yang akan sama-sama kita kaji membawa manfaat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi bekal kebaikan yang kita bisa bawa sebagai pahala nanti sampai nanti di yaumil akhir. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik, tema yang akan kita kaji pada kesempatan ini, dan ini adalah sesi pertama, yakni bulan-bulan haram, antara larangannya dan amalan-amalannya. Sebab ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka sesuatu yang diharamkan pasti harus kita jauhi. Tapi ternyata di sesuatu yang haram itu ada yang diperintahkan untuk amalan-amalannya. Jadi di sini yang kita bahas adalah tentang bulan-bulan haramnya. Kemudian nanti keutamaan dan kehormatan dari bulan haram itu, apa yang dilarangnya, dan apa amalan-amalan yang diutamakannya. Semoga bahasan ini sekali lagi insya Allah membawa manfaat bagi kita. Sekarang kita akan buka sebagai muqaddimah berkaitan dengan bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah, surat 9, ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhur 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya jumlah bilangan-bilangan bulan yang telah ditetapkan di sisi Allah ada 12 bulan yang Allah telah tetapkan dan Allah tuliskan di dalam kitabullah. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan yang Allah ciptakan tadi, yakni yang Allah ciptakan tertulis di kitabullah dan Allah ciptakan sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Dzalika dinul qayyim, itulah aturan agama, itulah din, ketetapan agama Allah yang lurus, yang qayyim, yang tegak, yang hak. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka di dalam bulan-bulan yang diharamkan tadi, janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian sendiri. Jadi jangan mendolimi diri-diri sendiri di dalam bulan-bulan. Jelas di situ larangannya secara umum. Jangan berbuat zalim, jangan mendolimi diri sendiri. Waqatilul musyrikina kaffah, dan perangilah orang-orang musyrik itu seluruhnya. Kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana mereka orang-orang musyrik memerangi kamu. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Majelis Taklim The Nurs yang semoga dirahmati Allah. Dari ayat ini jelaslah bahwasanya
Bulan-bulan yang diciptakan Allah itu ada 12 bulan dan Allah ciptakan sejak Allah ciptakan langit dan bumi dan tercatat di dalam kitab Allah. Mungkin bertanya, lalu kenapa bulan-bulan Allah, yakni bulan-bulan Hijriah, yang dihitung berdasarkan bulan, yakni Qamariyah, kok lebih mudah dibandingkan bulan Masehi? Bulan Masehi sekarang 2020, sementara bulan Hijriah baru 1441. Berbeda sekitar 600 tahun, lebih kurang sekitar 500 tahun sekian. Apa artinya? Berarti lebih tuaan Masehi? Tidak. Bulan Masehi Allah tidak pernah ciptakan bulan itu. Yang menciptakan bulan Masehi adalah manusia, yakni ketika telah diutusnya Nabi Isa alaihissalam, mereka merubah bulan-bulan Hijriah dengan bulan-bulan Masehi menurut perhitungannya dengan ilmu pengetahuan. Lalu bagaimana bulan-bulan yang diperintahkan oleh Allah untuk dijadikan sebagai ketetapan ibadah? Bulan-bulan itu adalah hanya ada di bulan Hijriah. Setiap ketetapan ibadah adanya di bulan Hijriah. Silakan dilihat. Ramadan, Hijriah. Menentukan Ramadan untuk mengakhiri Ramadan sehingga masuk 1 Syawal, Hijriah. Kemudian Zulhijjah untuk menentukan hari haji, tanggal 1 Zulhijjah, tanggal 8 Zulhijjah mulai Tarwiyah, tanggal 9 Zulhijjah mulai Arafah, 10 Zulhijjah lempar jumroh, nyembeli kurban, dan seterusnya. Lagi-lagi itu adalah Hijriah. Termasuk saum-saum sunnah, Ayyamul Bait, Hijriah. Senin dan Kamis tidak berkaitan dengan tanggalan, itu berkaitan dengan hari. Tapi Ayyamul Bait berkaitan dengan tanggalan. 6 hari di bulan Syawal tidak berkaitan dengan tanggalan, tapi bisa ditentukan dengan tanggal atau dengan hari kapan saja. Tapi coba lihat, hari Arafah, tanggalan, sesuai dengan hari, penanggalan, tanggal 9. Hari Asyura, penanggalan, tanggal 10. Jadi seluruh ibadah yang wajib maupun yang sunnah, semua perhitungannya berdasarkan bulan-bulan Qamariyah atau bulan-bulan Hijriah. Itulah yang Allah tetapkan. Dan Allah ciptakan 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Di mana Allah mengharamkan berbuat zalim pada bulan itu. Itulah larangan yang utama. Nanti kita akan uraikan kezaliman seperti apa yang akan kita uraikan nanti. Baik itu kezaliman hablum minallah, yakni zalim terhadap aturan-aturan Allah, ketetapan Allah, perintah Allah, hukum Allah. Ada pula zalim hablum minan nas, yakni zalimul linas, mendolimi sesama manusia, yakni zalim kepada sesama manusia, bisa melalui hati, melalui lisan, melalui fisik, melalui harta, atau bahkan terhadap zalim kepada dirinya sendiri, yakni sifat-sifat buruk, penyakit-penyakit buruk yang ada di dalam dirinya. Dan semuanya itu dilarang, diharamkan. Apabila dilakukan yang dilarang itu di bulan-bulan yang diharamkan, maka dosanya akan sangat besar. Kezaliman itu akan dibalas dengan dosa yang berlipat ganda. Sekarang kita akan kaji. Bulan-bulan yang diharamkan yang Allah katakan tadi ada 4. Bulan apa saja itu yang diharamkan? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Bakrah, semoga Allah meridhoinya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, annahu qala, bahwasanya Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna zaman qad istadarakaha aitihi yauma khalaqallahu samawati wal ard as-sanatu 12 syahran. Sesungguhnya zaman itu terus berputar, terus berganti. Sebagaimana sejak Allah pertama kali ciptakan langit dan bumi, dan terus menerus zaman itu berputar berganti. Nah, yang Allah tetapkan di dalam perputaran zaman itu, bahwasanya perputaran waktu itu akan berulang setiap tahun. Dan dalam 1 tahun telah ditetapkan oleh Allah ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Salasatun mutawaliyatun. Ada 3 bulan yang diharamkan berturut-turut. Apa itu yang berturut-turut? Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Yakni bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Ini adalah 3 bulan yang berturut-turut yang diharamkan.
Wa Rajab syahru mubar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang keempat adalah bulan Rajab, yakni bulannya kaum Mudhar yang terletak antara Jumada, yakni Jumada Tsani, dan bulan Sya'ban. Inilah 4 bulan yang diharamkan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian nanti bulan Rajab. Bulan Zulqa'dah sekarang adalah bulan ke-11. Bulan Zulhijjah nanti bulan depan adalah bulan ke-12. Muharram bulan berikutnya lagi adalah bulan pertama, bulan ke-1. Lalu Rajab bulan ke-7. Jadi bulan yang diharamkan itu yang berturut-turut adalah bulan ke-11 Zulqa'dah, bulan ke-12 Zulhijjah, bulan ke-1 Muharram, dan bulan ke-7 Rajab. Maka di bulan-bulan ini telah Allah katakan tadi, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian di dalam bulan-bulan yang diharamkan tadi menzalimi diri-diri kalian sendiri. Sesungguhnya zalim kepada Allah kerugiannya kepada diri sendiri. Zalim kepada manusia kerugiannya zalim kepada diri sendiri. Maka Allah haramkan perbuatan zalim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yarwihi fi rabbih, yakni yang berasal dari riwayat dari Rabbnya, hadis qudsi. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal riwayat dari Rabbnya, hadis qudsi. Qala, Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah haramkan zalim atas diriku. Allah mengharamkan zalim atas dirinya. Faja'altuhu bainakum muharraman. Maka akan kami tetapkan, maka aku jadikan kepada kalian, hai hambaku, haram perbuatan zalim itu. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Jadi hadis ini tegas, hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam hadis qudsi, bahwa Allah berfirman, Allah haramkan zalim atas dirinya. Maka Allah jadikan kezaliman itu haram atas hambanya, atas makhluknya, namanya manusia. Maka jangan saling menzalimi. Ini adalah perintah Allah, ini ketetapan Allah, ini hukum Allah, ini syiar Allah yang tidak boleh dilanggar. Lalu bagaimana orang-orang yang melanggar kezaliman-kezaliman yang dilarang, apalagi di bulan-bulan yang diharamkan, kemudian dilanggar? Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Siapa yang berbuat zalim di dunia, maka perbuatan zalimnya itu akan menjadi kegelapan yang bertumpuk-tumpuk nanti pada hari kiamat. Jadi siapa yang berbuat zalim, maka akibat perbuatan zalimnya di dunia menjadi kegelapan-kegelapan bertumpuk-tumpuk. Artinya menyebabkan siksa neraka yang gelap bertumpuk-tumpuk. Berarti ada resiko orang yang berbuat zalim, neraka nanti. Dunia boleh jadi dia bebas dari kezalimannya. Dunia boleh jadi dia tidak terlepas dari tuntutan yang dituntutkan kepadanya akibat kezalimannya. Karena hebatnya posisi, kedudukan, harta, pangkat, jabatan, sehingga seakan-akan kezalimannya tidak dipertanggungjawabkan di dunia karena bisa dibebaskan. Tapi demi Allah tidak pernah akan bebas di hadapan Allah. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah telah bersabda. Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hendaklah kalian jauhi perbuatan-perbuatan zalim. Hendaklah kalian takut akan perbuatan zalimmu di dunia. Karena sesungguhnya perbuatan zalimmu di dunia akan menjadi zulumat. Kegelapan-kegelapan yang bertumpuk-tumpuk nanti pada hari kiamat.
wattaqus syuhha, dan takutlah kamu sifat kikir, takutlah kamu sifat bakhil, yakni sifat kikir yang berserta tamak akan keserakahan dunia. Kenapa sifat kikir itu? Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Karena sesungguhnya sifat kikirmu di dunia ini sehingga kamu tamak dengan kehidupan dunia yang telah membinasakan banyaknya umat-umat sebelum kamu adalah sifat kikir dalam taat kepada Allah, kikir dalam harta benda, tapi tamak dan loba dalam urusan dunia. Dari hadis ini jelas, dari ayat itu tadi jelas bahwasanya Allah melarang seseorang berbuat zalim, wabil khusus di bulan-bulan yang diharamkan. Dan Rasul telah katakan tadi, 4 bulan yang diharamkan adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Dan Allah telah melarang perbuatan zalim. Bukan berarti hanya di bulan ini, semua bulan diharamkan. Tapi kezoliman yang dilakukan di bulan-bulan yang diharamkan ini, dosanya lebih besar. Maka jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Di surat 5, surat Al-Ma'idah, ayat yang kedua, yakni ayat surat 5 ayat yang kedua, di bagian awal daripada ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuhillu sya'airallah, jangan kamu melanggar syiar-syiar Allah, jangan kamu melanggar aturan-aturan Allah, batasan-batasan Allah, wala syahral haram, jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, yakni perbuatan-perbuatan yang diharamkan, jangan kamu langgar di bulan-bulan haram ini. Walal hadya walal qala'id, jangan pula kamu melanggar yakni binatang-binatang hadyu yang telah kamu sediakan untuk disembelih di saat haji, walal qala'id, atau binatang-binatang kurban yang sudah ditandai untuk kamu sembelih untuk berkurban di hadapan Allah. Jangan kamu ganggu, jangan kamu langgar. Ayat ini jelas kita dilarang melanggar kehormatan bulan haram. Di antara yang tidak boleh dilakukan adalah tadi perbuatan zalim. Perbuatan zalim sekecil apapun nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangankan perbuatan zalim kepada manusia, sesuatu yang awalnya Allah perintahkan, bahkan wajib hukumnya, bahkan di bulan yang diharamkan itu dijadikan oleh Allah menjadi haram. Sebagai contoh, di surat Al-Baqarah, di surat 2 ayat 216, Allah Subhanahu wa ta'ala perintah, yakni perintah untuk berperang. Lalu bagaimana di bulan-bulan yang diharamkan? Maka di bulan-bulan yang diharamkan itu, berperang itu menjadi haram. Berperang di bulan haram menjadi haram. Dan Allah telah tetapkan itu. Allah haramkan itu. Karena Allah telah haramkan berarti jangan pernah kita melanggar. Karena itu sudah diharamkan. Kita bisa simak surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 216. Allah gunakan kalimat dengan kutiba. Di surat Al-Baqarah ada 4 ayat yang Allah perintahkan dengan kutiba. Ayat 178. Kutiba alaikumul qisas fil qatla. Ayat 180. Ya ayyuhalladzina amanu idza hadara ahadakumul maut. Maka hai orang yang beriman, apabila telah datang kepadamu hadir tanda-tanda kematian, intaraka khairanil wasiyah, maka diwajibkan untuk berwasiat, haqqan 'alal muttaqin. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Afan, tidak pakai kata ayyuhalladzina amanu, tapi langsung kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut intaraka khairanil wasiyah. Diwajibkan atas kamu apabila datang tanda-tanda kematian di antara kamu dan kamu memiliki harta, maka diwajibkan untuk berwasiat, hak bagi orang bertakwa. Kemudian yang ketiga di ayat 183, kutiba alaikumusiyam. Kemudian diwajibkan lagi di ayat 216, kutiba alaikumul qital, yakni diwajibkan oleh Allah untuk berperang. Wa huwa kurhul lakum. Boleh jadi berperang itu adalah sesuatu yang kamu tidak suka, yakni kamu benci, tidak menyenangkan, namanya perang, resikonya mati. Tapi apa kata Allah?
Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu sangat benci sesuatu, tapi itu lebih baik bagimu. Boleh jadi kamu sangat mencintai sesuatu, tapi itu lebih buruk bagimu. Itu sangat buruk bagimu. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui sementara kamu tidak mengetahui. Dari ayat ini berarti jelas bahwasanya perang itu hukumnya wajib. Perang di jalan Allah, yakni perang membela agama Allah, di mana resikonya dia terbunuh atau membunuh, hukumnya wajib. Lalu bagaimana ketika perang itu dilakukan di bulan-bulan haram? Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah dan perjanjian-perjanjian yang lain. Orang-orang musyrik senantiasa mengingkari perjanjiannya. Orang-orang musyrik menyalahi perjanjiannya. Sehingga para sahabat ketika itu merasa bagaimana agar kita perangi saja mereka. Mereka minta izin kepada Rasulullah untuk berperang. Tapi ini lagi bulan haram. Makanya Rasulullah tidak berani mengatakan apapun. Karena di ayat yang lain tadi, surat 5 ayat 2, haram berbuat dolim. Kemudian apa? Di surat 36, surat 9 ayat 36, haram, jangan berbuat dolim. Dan tidak boleh dilanggar. Tapi di Al-Baqarah 216 diperintahkan perang. Lalu bagaimana kalau di bulan haram? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ini hukumnya kita berperang di bulan haram? Kenapa? Orang-orang musyrik di bulan haram tetap melanggar perjanjian, tetap mengingkari kita. Bagaimana kalau kita perangi saja dia? Maka Allah turunkan ayatnya di ayat yang ke-217. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang bulan-bulan haram yang 4 tadi. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, berperang di bulan yang diharamkan tadi bagaimana hukumnya? Rasul tentu saja tidak berani menjawab dan memang tidak bisa menjawab sebelum diturunkan oleh Allah wahyu. Maka Allah turunkan ayatnya. Qul Muhammad, jawab, katakan kepada yang bertanya tentang bulan-bulan haram tadi. Apakah boleh berperang di bulan haram? Maka Allah katakan, qitalun fihi kabir. Berperang di bulan yang diharamkan itu dosanya sangat besar. Yang tadinya diperintah Allah, lalu kemudian perang di bulan yang tadinya diperintah, tapi bulannya haram, menjadi dosa besar. Lalu bagaimana jika seorang mendolimi manusia? Perang saja dilarang, apalagi berbuat zalim. Berarti wajib kita ketahui tentang larangan di bulan haram itu. Apa yang harus kita jaga agar kita tidak termasuk orang-orang yang berbuat zalim, sehingga tidak akan gelap nanti di yaumil akhir. Karena Allah telah tegas melarang. Rasul pun ketika turun ayat ini, Rasul tidak pernah memerintahkan kepada sahabatnya untuk berperang. Dan Allah melarang, kecuali jika membela diri. Ini lain perkara. Tapi kalau menyusun untuk perang, memerangi, atau adakan perjanjian untuk perang di bulan itu, tidak boleh. Tapi ketika diperangi, maka boleh membela diri ketika diperangi lebih dulu. Tapi tidak boleh memerangi. Tapi ketika diperangi, boleh. Apa artinya di sini, saudaraku seiman yang semoga rahmati Allah. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, yang semoga dirahmati Allah dari jamaah the nurse. Bahwasanya, berperang saja kalau tidak didahului diserang, itu tidak boleh. Seandainya menyerang di dalam peperangan, itu dosa besar. Lalu bagaimana sekali lagi, ketika perbuatan dolim dilakukan seorang hamba? Makanya Allah telah haramkan perbuatan dolim. Allah melarang perbuatan dolim. Allah telah melarang perbuatan dolim. Tadi dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inni haramtu zulma ala nafsi. Aku haramkan dolim atas diriku. Faja'altuhu bainakum muharraman. Maka aku haramkan kedoliman antara kalian. Fala tadzalamu. Maka janganlah kalian saling menzolimi. Nah, yang akan kami bahas di sini adalah kedzaliman hablum minan nas. Karena ini yang paling bahaya. Ketika zalim hablum minallah, ini tidak menjalankan perintah Allah, melanggar aturan Allah, hukum Allah, syariat Allah, jelas itu dosa besar. Semua manusia tahu.
Tapi banyak orang yang tidak melanggar hukum Allah, yang menjalankan perintah Allah, mengikuti syariat Allah, tapi masih dolim kepada manusia. Nah, ini dolim kepada manusia ini yang akan kita bahas. Zolimul linnas, zolim kepada manusia. Yang pada hakikatnya zolim kepada manusia, sesungguhnya zolimul linafsih, mendolimi diri sendiri. Zolim kepada Allah, mendolimi diri sendiri, karena ruginya nanti di akhirat. Zolim kepada manusia, yang sakit manusia, yang rugi manusia. Sesungguhnya mendolimi diri sendiri, nanti di akhirat, disiksa di neraka. Zolim kepada diri sendiri, sifat-sifat yang buruk, yakni sifat dengki, sifat hasad, dan yang lain, pun merugikan manusia di dunia, tetapi sesungguhnya yang paling rugi adalah dirinya sendiri nanti di akhir. Maka kita akan membahas tentang zolim kepada manusia. Inilah larangan-larangan yang hak, yang mutlak, tidak boleh seorang hamba melakukan. Yang Allah telah tetapkan tadi. Fala tadzalamu. Jangan saling mendolimi. Ingat, kalau tetap berbuat dolim, maka menjadi kegelapan pada hari kiamat. Kezoliman sesama manusia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah zolim melalui hati. Yang kedua, zolim melalui lisan. Yang ketiga, zolim melalui fisik, tubuh. Yang keempat, zolim melalui harta. Kezoliman ini akan dipertanggungjawabkan sampai nanti di yaumil akhir jika di dunia tidak diselesaikan. Sekali lagi, kezoliman habluminannas seorang hamba, meskipun hamba itu ahli ibadah, ketaatannya luar biasa, sholatnya bagus, selalu ke masjid, mengikuti kajian, ilmu agamanya bagus, dia ikuti hukum Allah, dia ikuti ketetapan Allah. Tetapi ternyata zalim kepada manusia, ini tidak pernah akan beres. Sampai nanti di yaumil akhir, kezaliman manusia itu bisa melalui 4 tadi. Dan nanti akan dipertanggungjawabkan sampai yaumil akhir jika tidak diselesaikan di dunia. Sekali lagi, jika tidak diselesaikan di dunia, maka kezalimannya nanti akan dipertanggungjawabkan sampai di yaumil akhir. Maka jangan sekali-kali kita berbuat zalim, karena kezaliman kita akan merugikan diri kita sendiri. Saya bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang bernama Abu Hurairah, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat tentang muflis, tentang orang yang bangkrut. Rasulullah SAW ketika itu bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Wahai para sahabat, tahukah kamu apa itu yang dimaksud bangkrut? Tahukah kamu apa itu bangkrut? Qalu, para sahabat menjawab pertanyaan Rasul tentang orang bangkrut. Ternyata di pikiran para sahabat, di benaknya para sahabat, bangkrut itu bangkrut berkaitan dengan dunia. Maka mereka menjawab, qalu al-muflis fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang muflis di antara kami, para para sahabat, adalah orang-orang yang tidak punya uang, tidak punya harta, tidak punya dinar, tidak punya dirham, nggak punya duit. Kenapa? Karena ludes, karena rugi, karena bangkrut, karena diambil orang, atau karena dagangannya rugi dan seterusnya. Bisnisnya hancur, mereka bangkrut. Juga orang yang bangkrut adalah orang-orang yang tidak punya harta sama sekali. Karena tadi, sesuatu yang telah ada dimiliki, kemudian hilang. Bisa karena musibah, bisa karena dicuri, bisa karena ditipu, atau yang lain. Itulah yang bangkrut, menurut para sahabat. Maka apa jawab Rasulullah SAW? Rasulullah kemudian faqal, beliau bersabda, innal muflis min ummati. Rasul menjawabnya, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku. Jadi umat Islam ini yang sedang diomongin Rasul. Bukan orang non-muslim, bukan orang kafir, apapun agamanya. Tidak, Rasul nggak mengatakan mereka. Rasul sedang mengingatkan orang Islam, orang yang bangkrut dari umatku. Kenapa dikatakan di sini Islam? Sebab di keterangan berikutnya, kata Rasulullah, ya'ti yaumal qiyamah bisalatin, wasiyamin, wazakatin. Umatku nanti
datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Kira-kira orang Islam bukan? Jelas orang Islam. Nggak mungkin orang kafir sholat, nggak mungkin puasa, nggak mungkin zakat. Kalau toh mereka puasa, puasa versi mereka, bukan puasa menurut aturan Allah. Jadi yang sedang dibicarakan Rasul orang Islam, yakni umat Rasulullah yang beragama Islam, yang muslim, yang ibadah, dia bawa pahala sholat, dia bawa pahala puasa, dia pahala puasa zakat. Kemudian apa? Wa ya'ti qad syatama hadza. Ternyata dia juga membawa dosa karena telah mencaci maki orang ini, wa qadhafa hadza, telah menghadik orang ini, telah mencela orang ini, wa akala mala hadza, telah memakan harta orang ini, wa safaka dama hadza, telah membunuh orang ini, telah menyakiti orang ini, memukul orang ini, dan seterusnya. Wa daraba hadza, dan memukul orang ini. Jadi ada orang Islam di dunia hablum minallahnya bagus. Salatnya dapat pahala salat, saumnya dapat pahala saum, zakatnya dapat pahala zakat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Salat wajib, salat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, sedekah wajib, yakni zakat, sedekah sunnah, dijalankan semuanya itu. Tapi apa yang terjadi tadi? Dia membawa dosa karena telah mencaci maki seorang hamba, pernah menghadik seorang hamba, pernah mencela seorang hamba, pernah mengambil hartanya seorang hamba, pernah membunuh seorang hamba, pernah pula mendolimi secara fisik, memukul hamba. Jadi apa artinya? Dia punya amal kebaikan yang banyak, tapi dia juga punya kezoliman yang banyak. Hablum minan nas. Dan itu tidak pernah diselesaikan di dunia. Maka apa yang terjadi nanti di yaumil akhir? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Maka Rasulullah mengatakan, "Fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi." Maka Allah akan ambil kebaikan-kebaikannya itu diberikan kepada orang yang pernah disakiti di dunia. Nih, baikmu ambil untuk orang yang pernah dipukul, untuk orang yang pernah dicaci, untuk orang yang pernah diambil hartanya. Diambil kebaikan-kebaikannya. Lalu bagaimana? Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi, maka apabila kebaikan-kebaikan itu sudah habis setelah diambil untuk menutupi kesalahan kepada orang lain, ternyata tidak ada lagi kesalahan kebaikannya, maka apa yang terjadi? Ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi. Kesalahan dan dosa orang yang pernah didolimi di dunia diambil oleh Allah, dibebankan kepada orang yang pernah berbuat dolim tadi di dunia. Karena kebaikannya sudah habis, maka dosa orang yang pernah didolimi dibebankan kepada yang berbuat dolim di dunia. Maka kata Rasul tadi apa? Az-zulmu zulumatun yaumal kiamat. Kezaliman itu menyebabkan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Karena dia tidak punya amal kebaikan, habis sudah diambil untuk orang yang pernah didolimi, yang ada bahkan dosa orang dibebankan kepadanya karena dia tidak pernah islah di dunia, lalu dikemenakan. Summa turiha finnar. Kemudian orang itu dilempar ke neraka. Siapakah mereka? Orang yang bangkrut. Apa penyebabnya? Kezoliman. Apa kezolimannya? Bisa melalui hati, bisa melalui lisan, bisa melalui fisik, bisa melalui harta. Maka kezoliman sekecil apapun akan dipertanggungjawabkan. Di mana mereka pertanggungjawabkan? Nanti di hadapan Allah. Boleh jadi di dunianya aman, tapi tidak demi Allah di yaumil akhir. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang berbuat zalim tidak pernah akan selamat. Meskipun di dunia menganggap dirinya hebat, dirinya selamat, dirinya aman, tapi itu adalah anggapan mereka yang tidak pernah akan selamat di hadapan Allah. Saudaraku seiman, para jamaah Majlis Taklim yang semoga dirahmati Allah dari Majlis Taklim dan Nars. Mari kita akan uraikan secara keseluruhan kedoliman manusia. Saya akan awali dari mulai kedoliman dari hati, kemudian kedoliman dengan lisan. Mudah-mudahan jika waktunya masih cukup, kita akan bahas dengan kedoliman melalui fisik, melalui harta. Jika tidak cukup, kita cukupkan dulu sampai ke lisan. Kedoliman melalui hati. Apa itu dolim melalui hati?
Zolim melalui hati itu bisa dari suuzon. Nih, ada sih. Bisa dari hasad, dengki. Itu pun ada di dalam hati. Maka kezoliman melalui hati sekecil apapun tidak boleh kita lakukan. Karena termasuk melalui hati itu adalah orang-orang yang suka berburuk sangka. Orang-orang yang suka suuzon, orang-orang yang senantiasa berprasangka buruk kepada orang lain. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhon fa inna dhon akdzabal hadis." Hendaklah kamu jauhi persangkaan buruk, sebab persangkaan buruk itu adalah ucapan yang paling bohong yang ada di dalam lintasan hati. Tinggalkan. Itu keburukan, itu dosa, meskipun ada di dalam hati. Kemudian apalagi hasad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Abi Hurairah juga mengatakan, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wal hasad, hendaklah kamu jauhi sifat dengki, sifat hasad. Fa innal hasad ya'kulal hasanat kama ya'kulan narul hatab. Sesungguhnya sifat dengkimu itu, hasadmu itu akan memakan kebaikan-kebaikan kamu seperti api memakan kayu bakar. Coba bayangkan. Allahu Akbar. Sifat dengki kita yang ada dalam hati, suuzon kita yang ada dalam hati, itu sudah dosa. Gimana kalau sudah diungkapkan? Gimana kalau sudah diperbuat? Sedang masih dalam hati saja sudah menjadi dosa besar. Sampai Rasulullah katakan, jauhi olehmu persangkaan buruk. Persangkaan buruk itu seburuk-buruk omongan yang ada dalam hati. Jauhi pula olehmu persangkaan dengki, hasad. Kenapa? Dengki, iri itu yang menyebabkan kebaikanmu akan diambil, dimakan oleh rasa dengki, seperti api memakan kayu bakar. Rasul mengibaratkan, kayu bakar itu amal-amal baiknya. Lalu dengki, hasad itu amal buruknya. Maka amal baik dimakan amal buruk. Api itu diibaratkan amal buruknya. Dimakan itu oleh kayu dimakan oleh api. Maka orang yang punya sifat hasad, punya sifat dengki, kebaikannya banyak, tapi dengkinya banyak, hasadnya banyak. Rasul perintahkan jauhi, wa iyyakum wal hasad, jauhi olehmu sifat dengki, karena kedengkian itu ya'kulal hasanat kama ya'kulan narul hatab, bisa memakan kebaikanmu seperti api memakan kayu bakar. Berarti seakan-akan apabila kita punya amal baik, tapi ternyata punya sifat hasad, punya sifat dengki, suka suuzan kepada orang, maka sesungguhnya itu menghapuskan, menggerogoti, mengambil amal-amal baikmu. Bukankah nanti akan menjadi muflis, bangkrut? Maka Rasulullah SAW jelas di situ mengatakan bahwasanya jangan kita bersuuzon, jangan suka ada dengki. Kedengkian itu biasanya tajassus, nyari-nyari salah orang. Akhirnya apa? Seakan-akan dirinya merasa benar, sementara orang salah. Bukankah itu sifat sombong? Menolak kebenaran orang dari Allah dan menganggap orang lain remeh? Bukankah itu pun adanya di dalam hati? Bukankah Allah telah mengharamkan itu? Karena sifat sombong, orang yang merasa dirinya lebih baik, lebih besar, itu tidak akan bisa menyebabkan masuk surga. Karena itu sifatnya Allah, dan itu milik Allah. Tidak boleh kita saingi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man ta'azzama fi nafsihi." Barang siapa yang merasa besar pada dirinya, sombong pada dirinya. Kemudian apa? Dan juga merasa bangga fi misyatihi, di dalam kehidupannya, seakan dirinya adalah orang yang terbaik. Laki Allah wa huwa alaihi ghadban. Maka Allah akan marah di saat Allah menemui mereka nanti di yaumil akhir. Bagaimana kalau dimarahi Allah? Bagaimana ghadban, dimurkai oleh Allah? Akankah kita suka dan rela dimurkai oleh Allah? Dari mana asalnya? Sekecil-kecilnya ada dalam hati, tapi dikembangkan. Akhirnya ada prasangka buruk di sana, ada sifat hasad di sana, ada sifat sombong di sana, ada sifat riya di sana, segala-galanya dilakukan ingin dapat pujian.
Bukankah itu pun adalah kesalahan dan dosa? Yang seperti ini mari kita tinggalkan. Nawas bin Sam'an dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni bertanya tentang kesalahan dan dosa dan kebaikan. Apa itu kebaikan? Apa itu dosa? Ma huwal itsm? Ma huwal albir? Apa itu kebaikan? Ma huwal itsm? Apa itu dosa? Ketika Nawas bin Sam'an bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa itu kebaikan dan apa itu dosa, lalu apa jawaban Rasulullah? Albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah seorang hamba yang memiliki akhlak yang baik. Wal ismu, sedangkan dosa adalah mahaka ala sadrik wa karitu ayyapali'a alaihin nas. Sesuatu yang tersimpan di dalam hatimu dan kamu tidak ingin, tidak suka orang itu mengetahui yang ada di dalam hatimu. Coba, ada orang suuzon. Mau nggak diketahui suuzonnya oleh saudara kita? Enggak. Ada orang hasad, dengki. Mau nggak hasad kita diketahui orang? Tidak. Berarti itu sudah menjadi apa? Al-ithmun, dosa. Jika dikembangkan terus menjadi dosa besar, maka haram hukumnya kita berprasangka buruk. Karena dari prasangka buruk, biasanya nanti menjadi celaan, ghibah, gunjingan, dan seterusnya. Dari hati, dosanya meningkat kepada dosa lisan. Coba kita buka surat 49. Surat Al-Hujurat, ayatnya ayat yang ke-12. Surat Al-Hujurat, surat 49, ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon, hendaklah kamu jauhi kebanyakan dari prasangka. Wa inna ba'dadh-dhonni itsmun, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan kamu tajassus, nyari-nyari salah orang. Itu kan bukankah diawali dari rasa dengki? Akhirnya apa? Yang dicari bukannya kebaikan orang, tapi kesalahan orang. Sementara kebaikannya sendiri ditonjolkan, kesalahannya ditutupi. Gara-gara apa? Dengki. Jangan kamu dengki. Sehingga dari dengki tajassus, nyari-nyari kesalahan orang. Jangan. Kalau sudah ada kedengkian, nyari-nyari salah orang, biasanya apa? Ini mulai sampai ke lisan. Riba, cela, fitnah, hina. Makanya dikatakan oleh lanjutan ayatnya, wala yaghtab ba'dukum ba'd. Jangan kamu menghibah, jangan kamu saling mencela, menggunjing satu dengan yang lain akibat kedengkian dalam hatimu. Jangan, akibat suuzonmu seperti itu, jangan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan? Apakah kamu suka memakan bangkai dari daging saudaramu yang telah mati? Fakarihtumuh, maka tentu kamu akan merasa jijik. Tapi seperti itulah Allah ibaratkan orang yang suka menghibah. Itu lagi makan bangkai saudaranya yang mati, kanibal makan bangkai saudaranya. Jadi makan daging manusia yang sudah jadi bangkai. Jijik, tentu merasa jijik. Allah pun jijik. Kenapa banyak orang ghibah kok nggak jijik? Bahkan ghibah di negara kita, di beberapa stasiun televisi swasta, apa yang terjadi? Jadi mata pencaharian, jadi penghidupan, sampai-sampai menjadi apa itu? Menjadi ajang tontonan yang ratingnya tinggi. Na'udzubillah. Lagi makan bangkai, ditonton sama-sama makan bangkai. Kezoliman yang sering tidak disadari oleh manusia. Bahkan mereka menganggap, enggak ghibah, enggak dolim kok. Saya ngomong bener kok. Seakan-akan apa? Apa yang dikatakan itu memang berupa suatu kebenaran. Tetapi sesungguhnya mereka sedang dalam keadaan dusta, dalam keadaan ghibah, dalam keadaan cela, dalam keadaan dolim. Tetapi itulah mereka. Mereka tidak pernah menyadari. Kenapa? Mungkin karena asik. Di saat Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahu nggak kamu apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul yang tahu. Maka Rasul mengatakan, Zikra ahaka ma lam yakrah. Kamu ngomongin saudaramu yang saudaramu tidak suka kalau diomongin oleh kamu.
Para sahabat bertanya kembali, "Ya Rasulullah, bagaimana jika yang kita omongin benar adanya pada orang itu?" Lalu kita ngomong, apakah itu juga ghibah? Ya itulah ghibah. Memang benar kenyataannya dan diomongin kepada orang lain. Kalau dia tahu, saudara kita tahu, nggak suka. Lalu kita ngomong, itu ghibah. Jika tidak ada pada saudara kita, itu fitnah. Lebih berat lagi. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang mengeles dengan hibah itu. Enggak, hibah ini kenyataan memang dia kayak gitu kok. Itulah yang disebut hibah, yakni kenyataan yang ada pada saudara kita sesama muslim, kemudian kita bicarakan di hadapan orang lain, sementara orang itu tidak ada. Lalu menjadi buah tutur kata yang buruk itu disampaikan. Padahal jika kita pun punya keburukan, lalu keburukan kita diceritakan kepada orang lain, kalau kita tahu pasti kita marah. Jadi tinggalkan, itu dosa besar. Maka Allah perintahkan, wattaqullah, hendaklah kalian takwa kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Allah Maha penyayang. Jadi zalim melalui mulut ini betapa banyak sering terjadi sesama manusia. Kemudian apalagi zalim melalui mulut? Ini yang suka mencela, yang suka menghardik, yang suka ngomong-ngomong kotor, yang suka berdusta. Bukankah itu semua juga tidak pernah diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang itu semua. Allah pun melarang kita. Dalam ayat yang lain, kalau kita tadi 49 ayat 12, kita mundur ke ayat yang ke-11. Bagaimana Allah berfirman? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Bukankah olok-olok itu dengan lisan? Mencela kaum, mengolok-olok kaum, mendustai kaum, menghina kaum. Bukankah itu dari lisan? Asa ayyakunu khairam minhum. Boleh jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang suka mengolok-olok. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Jangan pula seorang wanita mengolok-olok wanita yang lain, mencela wanita yang lain, menghardik wanita yang lain. Jangan. Kenapa? Boleh jadi yang diolok-olok di sisi Allah lebih baik dari yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian saling mencela diri kalian sendiri. Celaan-celaan yang mengandung fitnah, celaan mengenai fisik dan seterusnya. Jangan suka mencela. Kenapa? Kamu mencela orang lain sesungguhnya seperti mencela diri sendiri. Kenapa? Karena sesama mukmin itu bersaudara. Dalam hadis itu, dalam ayat yang sebelumnya, di ayat ke-10 dikatakan, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sesama mukmin itu bersaudara. Bukankah saudara itu diibaratkan oleh Rasul seperti sebuah tubuh? Kalau tangan sakit, yang lainnya ikut sakit. Bukankah sesama muslim itu bagaikan satu tubuh? Kalau mereka dicela berarti sakit pun harusnya kita ikut sakit. Kenapa kita mencela sesama muslim? Itu bersaudara. Bahkan Allah perintahkan bagaimana? Fa'aslihu baina ahwaikum. Apabila ada saudara kita sesama muslim yang bermusuhan, berselisih, bertengkar, baik itu adu mulut, omongan, atau yang lain, harusnya kita segera kasih pertolongan. Yakni dengan apa? Kita damaikan. Jangan dikompori, jangan ikut serta. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka bertakwalah kepada Allah agar kamu menjadi orang-orang yang dapat rahmat. Berarti di sini jelas melalui lisan itu pun dosa besar. Yang dikatakan dalam ayat ini, jangan suka mencela, ngolok-ngolok kaum, menghina kaum. Boleh jadi yang dihina lebih baik di sisi Allah. Seorang wanita bahkan dikhususkan oleh Allah. Jangan wanita mengolok-olok wanita yang lain. Boleh jadi wanita yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Jangan mencela dirimu sendiri. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu memanggil dengan panggilan yang buruk. Wala talmizu anfusakum, tadi jangan mencela diri. Jangan memanggil dengan panggilan yang buruk. Bi'salismul fusuq, sesungguhnya sebaik-baik, seburuk-buruk panggilan yang fasik adalah ba'dal iman. Sesudah orang itu beriman, lalu memanggil dengan panggilan yang buruk, maka sesungguhnya panggilan buruk itu adalah panggilan fasik. Apa panggilan buruk yang dimaksud? Ada beberapa kategori. Ada orang yang fisiknya cacat, disebut dipanggil dengan cacatnya. Yang kakinya pincang, si pincang. Yang matanya buta, si picek, si buta. Yang kakinya, yang bibirnya sumbing, si sumbing. Yang ini, yang itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Jangan.
yang badannya gendut si endut, yang badannya kurus si ceking, dan seterusnya. Yang tubuhnya tinggi si jangkung, yang tubuhnya pendek si cebol. Jangan, jangan. Mereka punya nama. Allah perintahkan melalui Rasulnya. Seorang bayi lahir itu diberi nama, sebab setiap panggilan nama itu doa. Maka beri nama yang baik. Namanya bagus-bagus, Abdullah, dipanggil si endut. Namanya bagus-bagus, Fatimah, Aisyah, Khadijah, Maryam, dipanggil si pesek. Itu ciptaan Allah. Ketika Anda memanggil dengan panggilan buruk, Anda sedang memburuk, yakni sedang mencela ciptaan Allah. Allah yang menciptakan kita. Silakan, terserah Allah mau kayak apa bentuknya. Jangan kamu kemudian memanggil sesuatu yang tidak benar. Ingat, memanggil secara fisik dan itu kekurangan seorang hamba, kemudian dipanggil keburukannya, itu disebutkan oleh Allah sebagai panggilan yang buruk. Tidak boleh dikatakan oleh Allah. Bahkan bukankah tadi telah dikatakan wala tanabazu bil alqab? Jangan panggil dengan panggilan yang buruk-buruk. Panggillah dengan nama, meskipun kenyataan orang itu memang cacat, punya kekurangan. Jangan dipanggil cacatnya, kekurangan fisiknya. Sebab yang menciptakan fisik kita bukan pilihan kita, tapi ketetapan Allah. Coba kita lihat di surat Ali Imran, surat 3, ayat yang ke-6. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman? Surat ketiga ayat yang ke-6. Huwallazi yusawwirukum fil arham. Dialah Allah yang telah membentuk rupamu, tubuhmu, dari kepala sampai ke ujung kaki. Mau dibentuk kayak apa? Dan Allah sudah bentuk itu ketika di dalam rahim. Kaifa yasha. Sebagaimana apapun yang Allah kehendaki. Terserah. Mau cacat, mau maaf sumbing, mau kakinya pincang, mau matanya buta, mau tangannya pendek satu, mau cacat kayak apapun, warna kulitnya mau gelap, mau putih, semua yang menciptakan Allah. Dan itu terserah Allah, apa yang Allah kehendaki. Jangan kamu celak. Karena Allah yang telah menciptakan itu. La ilaha illahu wal azizul hakim. Tidak ada ilah kecuali Allah. Zat yang ahad, yang wajib kita taati, dan kita senantiasa ibadat. Dan Allah itu Al-Aziz, Maha Perkasa. Allah itu Al-Hakim, Maha Bijaksana. Maka karena Allah yang menentukan kita, Allah yang telah menciptakan kita, mau sempurna mau tidak, jangan sampai kemudian dipanggil yang cacatnya itu, yang buruk-buruk. Itu dosa besar. Maka orang yang memanggil panggilan yang buruk, itu telah berbuat dosa besar, wajib bertobat. Jangan ulangi lagi. Ingat tadi, bi'salismul fusuq ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan yang fasik adalah panggilan-panggilan yang dipanggil seorang setelah beriman. Artinya orang itu sudah mengaku beriman. Jangan panggil panggilan buruk. Ternyata lisannya tetap memanggil buruk. Itulah orang yang fasik. Lalu apa yang Allah perintahkan di ujung ayatnya? Bertobat. Wa man lam yatub faulaika humul zalimun. Siapa yang tidak mau bertobat, maka sesungguhnya orang itu adalah orang yang zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tahasadu. Jangan kalian saling hasad, yakni saling mendengki. Wala tanajashu. Jangan kalian melakukan jual beli dengan najashi, yakni berjual beli dengan cara yang curang. Memuji barang yang seakan-akan paling baik padahal enggak, supaya harganya tinggi padahal harganya murah, tapi dipuji barang yang seakan-akan paling baik. Itu najashi, berjualan dengan curang. Wala tabaghadu, jangan kalian saling berdengki-dengkian. Wala tadabaru, jangan kalian saling berpalingan muka, tidak mau menegur sapa, jangan. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan kamu memotong jualan saudaramu yang sedang bertransaksi. Selesaikan transaksi itu, baru kita masuk. Jangan kemudian lagi transaksi lalu dipotong oleh kita. Jangan. Sampai demikian Allah katakan. Sampai demikian Allah atur. Wa kunu ibadallah ihwana. Hai kalian semua hamba-hamba Allah, kalian itu bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimu, tidak boleh mendolimi.
wala yakhdhuluh, tidak boleh menghinanya, wala yahqiruh, tidak boleh merendahkannya, tidak boleh menghinanya. Jadi kita itu bersaudara, jangan dolimi dia, jangan hina dia, jangan rendahkan dia, jangan sakiti dia. Sampai Rasulullah kemudian mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Rasul menyebutkan takwamu tuh di sini, di sini, di sini. Apa kemudian? Wa yusiru ila sadrihi thalatha mirar. Rasulullah menunjuk ke dadanya 3 kali. Nih, takwamu di sini, takwamu di sini, di sini. Artinya apa? Sebagai seorang takwa yang betul-betul diletakkan di dalam hati ketakwaannya, nggak mungkin akan berkata kecuali dengan kata-kata yang hak. Nggak mungkin akan menghibah, nggak mungkin akan mendolimi, nggak mungkin akan menyakiti. Meskipun dengan lisan, bahkan meskipun adanya di dalam hati. Nggak mungkin. Maka Rasul mengatakan, bihasbi mri'in min syarr ayyah kira akhahul muslim. Cukup telah berbuat kejahatan seorang muslim jika muslim itu telah menghina saudaranya. Hinaan saja sudah kejahatan. Lalu bagaimana kalau terus celaan, hinaan, cacian, hardikan, dan seterusnya? Maka sungguh ketika seorang menghina saudaranya, itu sebuah kejahatan. Kullu muslim ala muslim. Maka setiap muslim atas muslim yang lain, haram damuhu, haram darahnya. Wa maluhu, haram hartanya. Wa irduhu, haram kehormatannya. Haram kehormatannya. Jadi mari kita jaga. Yang punya takwa, kata-katanya nggak mungkin kotor menyakitkan orang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an." Kalau ada seorang mukmin itu mulutnya nggak suka mencela orang. Walal la'an, nggak suka melaknat orang. Walal fahish, tidak suka berkata dengan kata-kata yang keji, yang nyelekit, yang menyakitkan. Walal badhi, tidak berkata kata-kata kotor, dusta, kata-kata jorok, kata-kata candaan yang melampaui batas. Bukan mukmin. Lalu bagaimana seorang mukmin kok seperti itu? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Darda, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yubghidul fahishal badhi." Sesungguhnya Allah sangat benci kepada orang yang keji kata-katanya, keji akhlaknya, dan lisannya kotor, suka mencela, menghibah, memfitnah, dan kata-kata yang tidak baik. Bagaimana kalau dicela oleh Allah? Bagaimana dilaknat oleh Allah? Bagaimana dimurkai Allah? Sungguh, bagaimana orang dibenci oleh Allah? Kelak terhalang dari syafaat. Terhalang dari syafaat. Ini akibatnya. Salah satunya adalah karena lisan. Karena dolim kepada sesama manusia melalui lisan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Darda, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal la'anin la yakununa syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat, mulutnya kotor tadi, mencela, berdusta, melaknat, menghina, la yakununa syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Kelak orang itu tidak akan bisa menjadi ahli syafaat, boro-boro memberikan syafaat, menerima syafaat saja tidak bisa, wala syuhada yaumal qiyamah. Bahkan tidak akan menjadi saksi. Maksudnya persaksiannya ditolak oleh Allah pada hari kiamat. Makanya nanti ada orang-orang yang dibangkitkan di yaumil akhir, mulutnya dikunci, tidak boleh tidak boleh bersaksi oleh Allah. Kenapa? Karena di dunianya sering berdusta, sering mencela, sering menghina, menghibah, dan seterusnya. Maka di surat Yasin, surat 36, ayat 65 disebutkan, "Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari itu nanti di padang mahsyar, Allah nggak terima persaksian mulutnya, maka dikunci mulutnya. Bersaksi kedua tangannya, bersaksi kedua kakinya terhadap apa yang mereka usahakan di dunia. Mulutnya dikunci. Apa penyebabnya? Nih, tidak dijaga. Tidak dijaga. Sehingga apa?
zalim kepada manusia melalui lisan, lisannya berkata-kata kasar, berkata-kata kotor, hinaan, hardikan, celaan, bahkan dusta. Seperti itulah manusia. Lalu apakah Allah ridho? Tidak. Tapi bagaimana kalau saya dihina, kalau saya dicela? Bolehkah saya mencela lagi? Bolehkah saya menghina lagi? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sejalan dengan surat An-Nisa, surat 4 ayat 148, saya buka dulu surat An-Nisa, surat 4 ayat 148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yuhibbullahul jahra bisu'." Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menyukai perkataan kotor, yakni perkataan buruk yang diucapkan. Diucapkan apa ya? Minal qaul, dari orang-orang yang berkata. Allah nggak suka. Illa man zulim, kecuali orang yang dizolimi, terzolimi, maka dia boleh membalas dengan kata-kata buruk, tapi kata-kata buruk yang setimpal. Wa kana Allahu sami'an alima, dan sungguh Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha mengetahui. Di ayat ini jelas, di ayat ini bahwasanya seseorang berkata buruk Allah tidak suka. Kapan Allah membolehkan seseorang berkata buruk? Ketika orang itu dizolimi dengan lisan, maka boleh membalas. Ayat tadi An-Nisa ayat 148. Betulkah boleh membalas? Boleh, setimpal. Di dalam ayat yang lain, surat 16, surat An-Nahl 126, surat An-Nahl ayat 126, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma'uqibtum bih." Barang siapa yang membalas, jika kamu ingin membalas, maka sesungguhnya boleh kamu membalas. Balas dengan balasan yang setimpal yang ditimpakan kepadanya. Tapi ada pilihan. Wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Tapi jika kamu tidak membalas, kamu bersabar, kamu memaafkan, sesungguhnya sabar dan memaafkan itu lebih baik bagi orang-orang yang mau bersabar. Artinya apa di sini? Boleh kita membalas celaan dengan celaan yang sama, hinaan dengan hinaan yang sama. Berdosa enggak? Tidak. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mustabban ma qala." Orang yang saling mencela, ada dua orang nih, mencela. Maka dosanya atas siapa yang pertama kali mencela, dosa dia. Kalau yang dicela itu membalas, maka tidak berdosa. Fa'alal badi ma lam ya'tadil mazlum. Dosanya orang yang pertama kali mencela. Orang yang membalas celaan tidak berdosa selama tidak membalas dengan berlebihan. Apa artinya? Dicela satu kalimat lagi. Dicela dengan satu kata lagi. Dicela dengan 3 kalimat, jawab 3 kalimat lagi. Tidak melampaui batas. Celaan yang sama. Maka orang yang pertama kali mencela, dia dosa. Orang yang membalas celaan tidak berdosa. Puas hatinya. Tapi apa yang terjadi? Tidak dapat apa-apa dari Allah. Kalau memaafkan, nah itu yang lebih diutamakan. Nanti bab tentang mendolimi secara fisik, saya akan tunjukkan dalil-dalil dalam ayat maupun dalam hadis. Bahwasanya apabila kita mampu memaafkan, lebih baik memaafkan. Kenapa? Dengan kita memaafkan akan dapat pahala dari Allah, akan dapat ampunan dari Allah, akan dapat kenikmatan dari Allah. Dan nanti mungkin sulit di dunia itu, sengsara di dunia. Tapi di akhirat Allah kasih kemuliaan. Makanya memaafkan itu lebih baik. Surat 7 Al-A'raf ayat 199 Allah perintahkan kepada kita, khudhil afwa, jadilah orang yang suka memaafkan. Wa'mur bil ma'ruf, hendaklah kalian senantiasa memerintah untuk berbuat baik. Wanha 'anil munkar, cegah perbuatan mungkar. Wa'arid 'anil jahilin, kalau ada orang-orang yang kemudian jahil menyapa dengan kata-kata yang buruk, udahlah, enggak usah dilayani, enggak usah. Kalau toh kita layani, nanti akan terus menjadi-jadi. Boleh kita melayani, tapi membalas dengan setimpal. Tapi memaafkan, itu lebih baik.
Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mana qasat sadaqatun min malin. Ada orang-orang yang tetap dihina, dicela, dia nggak putus sedekahnya. Abu Bakar As-Siddiq disakiti saudaranya, Aisyah difitnah, ikut memfitnah, ikut mendolimi dengan apa? Tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Lalu kemudian apa yang terjadi? Pada saat itu turun ayat Allah menyatakan Aisyah itu bersih dari tuduhan. Lalu Abu Bakar sempat bersumpah kepada saudaranya yang namanya Mistah. Demi Allah, aku tidak akan santuni Mistah karena dia ikut mencela Aisyah putriku. Menghina, ikut menghibah, bahkan ikut memfitnah. Maka aku tidak santuni. Allah turunkan sebuah ayat Al-Quran. Apa kamu tidak mau memaafkan? Memaafkan itu lebih baik supaya kamu dapat ampunan. Apa kamu nggak pengen dapat ampunan Allah? Ayat ini turun, Abu Bakar langsung mengatakan, demi Allah, aku akan tetap santuni Mistah. Sejak saat itu tetap dibantu. Apa kata Rasulullah? Mana qasad sadaqatun min malin. Sedekahmu nggak bakal mengurangi hartamu. Wa ma zadallahu bi'afin illa izzan. Tidaklah seseorang diberikan oleh Allah kemuliaan, ditambah kemuliaannya dengan sebab karena suka memaafkan. Yang memaafkan itu oleh Allah dikasih al-izzan, kemuliaan. Wa ma tawaddaha ahaduhum ilallah, dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya semata-mata karena Allah. Dia dihina, dia dicela, dia rendahkan hatinya, dia rendahkan dirinya karena Allah. Biarlah orang mencela, yang penting saya mencela balik. Maka tidaklah orang yang suka merendahkan diri karena Allah illa rafa'ahullahu ta'ala, melainkan Allah Ta'ala akan tinggikan, subhanallah, ditinggikan derajatnya. Tidakkah kita ingin ditinggikan derajatnya? Mari jaga dari hati kita, jaga lisan kita. Jangan suka mencela, menghina, menghibah, bahkan tidak menyakiti orang, tapi dusta itu saja tidak boleh. Ada orang bercerita, tapi ceritanya dusta, semata-mata supaya orang-orang pada ketawa. Bagaimana ini? Haram. Tidak boleh. Dari Bas bin Hakim, dari bapaknya, dari datuknya, hadis sahih, riwayat Imam 4, Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lail wailun lilladzina yuhadditsuna fayakdzib. Celaka, celaka orang-orang yang bercerita tetapi dusta. Liyudhika bihil qaum. Cerita dustanya itu tidak menyusahkan orang, tidak menyakiti orang, tapi supaya orang-orang pada ketawa. Wailullah, summa wailullah. Celaka dia, kemudian celaka dia. 3 kali Rasul katakan celaka. Orang yang berkata, lalu bercerita, kemudian isi ceritanya dusta, semata-mata supaya orang lain senang ketawa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Zaman sekarang, wong namanya ceramah saja dengan dusta, ada dengan ketawa-ketawa guyon. Dusta tentang azab kubur, dusta tentang siksa kubur, dusta tentang pertanyaan malaikat di alam kubur, dusta tentang hamba-hamba Allah, malaikat Allah diceritakan dengan dusta dan seterusnya. Ada seorang da'i yang mengaku da'i tetapi berkata demikian. Lalu bagaimana sedangkan dia sedang berdusta? Mungkinkah sesuatu yang hak dicampur dengan yang batil? Al-Baqarah ayat 42 jelas Allah larang. Wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Jangan kamu sembunyikan yang batil sedang kamu tahu. Jelas sekali hadis tadi sahih riwayat Imam 4, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, dari Bas bin Hakim, dari bapaknya, dari datuknya. Bahwasanya Rasul bersabda, celaka orang-orang yang bercerita, ngarang-ngarang cerita, isinya dusta, supaya orang lain senang ketawa. Celaka dia, celaka dia. Maka lebih baik kurangi ketawa. Kenapa? Ketawa itu bisa mengeraskan hati. Boleh ketawa? Boleh. Boleh bercanda? Boleh. Yang hak, Rasulullah juga pernah bercanda, tapi tidak menyakiti orang lain.
Candaan kita kadang-kadang mencela, menghina saudaranya yang lain, dihinanya, dicelaknya, bahkan pemimpin pun jadi bahan candaan sampai naudzubillah. Lagi ada wabah yang sangat serius, bukan cuma epidemi tapi pandemi seluruh dunia kena, dijadikan candaan. Bukannya kita takut kepada Allah, bukan kita sadar kembali kepada Allah, bukan kita jaga lisan kita, maka mari falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata benar atau lebih baik diam. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dari Anas bin Malik, as-samtu hikmah wa qalilun fa'ilu. Diam itu sesuatu yang sangat bijaksana, tapi yang mampu diam itu sangat sedikit. Lebih baik diam. Diam itu hikmah. Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah." Siapa yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir, jangan menyakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifa. Hendaklah memuliakan tamunya. Wa yu'min billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah berkata benar atau diam. Allah perintahkan melalui Rasulnya. Diam. Itu lebih baik. Tapi apa yang terjadi dengan manusia? Na'udzubillah. Sehingga apa? Dosa. Bisa melalui hati tadi, bisa melalui lisan, maka sesungguhnya perbuatan zalim itu tidak akan selesai jika tidak segera berislah di dunia. Maka Allah perintahkan kepada kita, jaga lisan dan tetaplah bersama orang yang senantiasa menjaga lisan. Saya tutup dengan dua buah ayat Al-Quran. Pertama, surat 33 ayat 70 dan 71. Kedua, surat At-Taubah surat 9 ayat 119. Surat 33 Al-Ahzab ayat 70 dan 71 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzi bertakwalah kamu kepada Allah, hendaklah kamu berkata dengan perkataan yang benar. Jangan suka mencela, menghibah, berdosa, nyakitin orang. Jangan. Berkatalah qaulan sadid, kata-kata yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum." Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu, perbuatanmu, dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka siapa yang senantiasa mentaati Allah dan Rasul, jaga lisan diperintah Allah, diperintah Rasul, dijaga betul-betul, maka sungguh faqad faza fawzan 'azima. Dia akan menang dengan kemenangan yang besar. Kemudian di surat 9 ayat 119 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kamu senantiasa bersama orang-orang yang jujur, yang benar, yang kata-katanya dijaga. Maka perkataan benar, tidak menyakiti orang, tidak suka berdusta, menghibah, menggunjing, memfitnah, dan yang lain, insya Allah berikan jaminan surga. Penutupnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir." Hendaklah kalian senantiasa jaga mulut untuk terus berkata benar, berkata jujur. Jangan sakiti manusia dengan mulut. Hendaklah berkata sidik. Fa inna sidq yahdi ilal bir. Karena sesungguhnya jujurmu, kebenaranmu dari lisanmu akan membawamu kepada al-birra, kebaikan, kebaktian. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikanmu itulah yang akan membawamu ke dalam surga. Wa ma yazalu rajul yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallah siddiqan. Seseorang yang senantiasa berkata benar, berkata jujur, sehingga selalu menjaga lisannya untuk tetap benar dan jujur. Niscaya ketika dia memilih untuk benar dan jujur, tertulis di sisi Allah sebagai orang-orang yang jujur, yang kelak akan meraih surga.
Semoga kita bisa meraih surga melalui menjaga lisan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian saudaraku sekalian, saya sisakan waktu kira-kira 1/4 jam sampai jam 15, yakni jam 3 sore, untuk kita adakan tanya jawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Silahkan, akhi. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Ibu Yunarti. Silahkan. Assalamualaikum Ustadz, mengapa kalau bulan Waalaikumsalam haram, warahmatullahi wabarakatuh. mengapa kalau bulan haram tidak diperbolehkan berpuasa, dan amalan apa saja yang kita amalkan pada bulan haram? Demikian Ustadz atas. Amal bulan haram tidak dilarang berpuasa. Tidak ada larangan berpuasa. Larangannya itu tadi, berbuat zolim. Larangan di bulan haram yang kita bahas dari pertama, larangan berbuat zolim. Dan kita sedang uraikan zolim dengan habluminan nas. Baru kita uraikan dua, zolim melalui hati dan zolim melalui lisan. Nanti ada zolim melalui fisik, lalu zolim melalui harta. Kita akan bahas di pertemuan kedua. Setelah itu kita akan membahas nanti amalan-amalan. Tidak, di bulan haram tidak dilarang puasa. Bahkan keutamaannya lebih banyak lagi. Ibadah di bulan-bulan haram sangat baik. Apalagi nanti di bulan Zulhijjah ada puasa dari tanggal 1 sampai dengan 9. Bukankah itu saum? Di bulan-bulan yang lain ada puasa Ayyamul Bait, ada puasa Senin dan Kamis, dan seterusnya. Bukankah itu juga termasuk perbuatan yang diamalkan? Maka untuk membahas tentang amalan-amalannya, kan tema kita apa? Bulan-bulan haram, larangan dan amalannya. Maksudnya larangannya apa, amalannya apa? Saya bahas larangannya dulu. Tapi insya Allah untuk sesi kedua pekan depan, saya akan membahas amalannya. Karena pas pekan depan itu sudah mendekati masuk tanggal 1 Zulhijjah. Berarti ada keutamaan di bulan haram, khususnya di bulan Zulhijjah. Jadi untuk sesi kedua, saya akan cut dulu tentang yang larangannya, yakni larangan secara fisik maupun harta. Saya akan membahas tentang keutamaan amalannya. Jadi pekan depan insya Allah kita bahas keutamaan amalannya. Nanti secara detail semoga ibu yang bertanya bisa mengikuti kajian kita pekan depan, sehingga jelas nanti amalan apa saja yang utama yang bisa kita lakukan. Kalau ada larangan dilanggar, dosanya lebih besar dibandingkan bulan-bulan lain. Kalau ada amalan diperintah, pahalanya lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lain. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak dilarang puasa. Yang dilarang itu adalah perbuatan zolim. Adapun perang tadi, apakah itu perbuatan zolim? Pada hakikatnya perang itu baik. Tapi di bulan yang diharamkan, dilarang untuk berperang. Karena berperang itu menyakiti manusia, membunuh manusia. Allah haramkan. Kecuali apabila kaum muslimin lebih dulu diserang oleh orang kafir. Membela diri. Boleh. Termasuk nanti ketika kita disakiti, membela diri, boleh. Didolimi secara fisik, membela diri, boleh. Didolimi secara harta, mengambil hartanya sesuai dengan yang diambil, boleh. Itu semuanya berdasarkan aturan-aturan. Demikian, wallahu a'lam. Silakan pertanyaan berikutnya. Yang kedua, kalau zalim di dalam hati, maksudnya gimana Ustaz? Zalim dalam hati sudah saya jelaskan tadi, di surat 49 ayat 12, dalam hadis-hadis yang telah saya jelaskan, nih, su'uzon, orang itu kayak nyopet tuh pastinya. Orang itu kayak korupsi itu. Orang itu kayak ngepet tuh. Kan kadang-kadang orang seperti itu. Dari su'uzon menjadi apa? Dengki. Maka tadi bagaimana Rasulullah? Wa iyyakum wadzon. Hendaklah kalian jauhi prasangka buruk. Kenapa? Su'uzon itu akzab hadis. Seburuk-buruk prasangka hati. Maka disebutkan tadi di surat 49 ayat 12. Berprasangka buruk dalam hati itu dosa. Karena akan sampai nanti kepada hasad. Hasad itu apa? Sifat dengki. Bukankah dengki itu disimpan di sini? Itu pun dosa. Tadi Rasul katakan apa? Wa iyyakum wal hasad. Dan hendaklah kamu jauhi kedengkian. Fa'inal hasad yakula hasanat. Karena dengki dalam hati itu memakan kebaikan-kebaikan kamu. Kama yakula narol hapob. Seperti api makan kayu bakar. Jadi, dosa dalam hati itu sekurang-kurangnya apa tadi? Su'uzon atau kedengkian dan seterusnya. Wallahu a'lam. Silakan. Jadi Ustaz, walaupun kita panggil anak karena gemas
anak kita gembul dan suka kita panggil embul. Panggilan seperti itu, panggilan sayang. Ih, anak mama gendutnya. Ih, itu kasih sayang kepada si anak untuk senang ketika dia suka makan. Nggak apa-apa. Tapi ketika sudah dewasa, jangan orang lain memanggil. Kalau orang tua itu kan bukan panggilan, tetapi memanggil karena gemesnya. Ih, anak mama hidungnya mancung. Ih, anak mama hidungnya pesek. Tapi nggak apa-apa, ini ciptaan Allah. Itu sekedar ucapan. Kalau itu orang tua kepada anak, asal jangan dikembangkan. Biasanya dari kecil sudah dipanggil, si endut. Lama-lama gimana? Dipanggil gendut. Dipanggil kurus, si ceking. Dipanggil si pincang, dan seterusnya. Akhirnya orang lain ikut memanggil. Nah, orang-orang yang memanggil dosa. Siapa dosa yang pertama? Orang tua yang membuat panggilan seperti itu. Jadi ketika menggunakan kata-kata karena gemes, nggak apa-apa. Insya Allah yang seperti itu tidak mengapa. Asal jangan dijadikan menjadi kebiasaan panggilan yang buruk. Intinya, kenapa Rasulullah perintahkan ketika seorang hamba melahirkan, kemudian wajib diberi nama? Kan begitu aturannya kan? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda bagaimana? Kulluhu murtahanun biaqiqah. Setiap bayi lahir tergade dengan akikahnya. Tuzbahu anhu yauma sabi'i. Disembelih binatang akikah untuk si bayi yang lahir itu pada hari ke-7. Wa yusamma, lalu beri nama yang baik. Wa yuhlaqa, lalu cukur. Beri nama yang baik. Nama itu dipanggil sebagai doa. Ada orang namanya Muhammad. Ya Muhammad, bukankah Muhammad itu orang yang terpuji? Wahai orang yang terpuji, kan doa. Jadi lebih baik kita panggil dengan nama. Karena memang tujuan diberi nama untuk panggilan. Tapi kalau kebiasaan diteruskan, menjadi dosa. Tapi kebiasaan kecil karena bayi kita, anak kita, dan seterusnya, nggak ada masalah. Insya Allah. Asal jangan terus-menerus dikembangkan. Demikian Wallahu a'lam. Ya, berikutnya, gimana cara menyatukan hati dan lisan agar tetap istiqomah untuk berbuat baik, dijauhi dari berbuat buruk? Takut kepada Allah. Itu salah satu kunci. Muraqabah. Kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Itu kunci. Karena ketika kita takut kepada Allah, kita nggak mungkin berbuat sekenanya. Mau ngomong aja hati-hati. Semuanya itu karena apa? Takut kepada Allah. Sehingga apa? Omongan yang keluar diridhoi. Hatinya, nih lisan mau ngomong, hatinya koreksi. Ini bagus apa enggak? Enggak jadi. Satu kuncinya, takut kepada Allah. Coba dibuka suratnya. Silahkan dibuka surat 21. Surat Al-Anbiya ayat 28. Ya, lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Dia Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Para malaikat yang mengawasi, yang mencatat kejadian yang telah lalu, apa yang akan terjadi, itu semuanya Allah tahu. Wala yasfa'un, dan tidak akan ada yang bisa mendapat syafaat, dan tidak ada yang memberi syafaat. Illa limanir tadha, kecuali orang-orang yang telah mendapat ridho. Kenapa orang itu ada syafaat? Coba khasyatim musfiqun. Mereka selalu berhati-hati karena takut kepada Allah, sehingga hatinya dan ucapannya jadi istiqomah. Kenapa? Karena takut sama Allah. Mau ngomong kotor, takut sama Allah. Mau ngomong jorok, takut sama Allah. Mau ghibah, mau celak, mau fitnah, mau apapun, takut sama Allah. Nggak jadi. Coba, maaf, kita sebagai anak buah, lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman, ada direktur pimpinan kita menyaksikan kita, berani nggak kita ngomong kasar sama teman? Meskipun teman itu jengkelin. Dijaga mulut kita, kenapa? Ada direktur, takut, malu. Kenapa sama Allah Anda tak takut? Karena tidak muraqabah, tidak merasa diawasi. Merasa diawasi, kemudian takutlah kepada Allah. Insya Allah kita akan istiqomah. Wallahu a'lam. Iya, Silakan, barangkali ada pertanyaan yang lain. masih ada banyak. Gimana? Silakan. Pak Ustadz, saya pernah disakiti saudara dan ibu tiri saya. Saya membalasnya. Tetapi saya mengadu ke sahabat, apakah termasuk ghibah? Jika termasuk ghibah, apakah saya yang harus meminta maaf? Ketika kita menghibahi saudara kita, sebaiknya kita tidak meminta maaf.
Sudah, doakan saja yang kita ghibahi. Kalau kita minta maaf, yang ada nanti malah jadi parah. Kecuali fitnah. Kalau fitnah wajib. Kalau sekedar hibah, ngomong keburukan sudah. Minta maaf tanpa menyebutkan hibahnya. Insya Allah itu lebih baik. Jelas ketika telah disakiti saudara, saudara menyakiti, kemudian dibalas lagi disakiti, lalu kita menceritakan tentang puasa, tentang keburukan saudara kita, orang yang hibah. Setiap kita menceritakan keburukan saudara kita sesama muslim, atau saudara kandung sekalipun, atau siapapun, lalu diceritakan keburukan itu kepada orang lain, itu yang kata Rasulullah ghibah. Dzikraka ahakame bimama lam yakra. Kamu menyebut keburukan saudaramu yang saudaramu nggak bakal suka kalau kamu sebut. Sahabat kan tanya, ya Rasulullah, yang saya katakan memang begitu. Ada, memang kayak gitu orangnya. Yaitu ghibah ketika menyebut kenyataan. Kalau kamu tidak menyebut sesuatu yang nggak ada pada saudaramu, itu namanya fitnah. Itu lebih besar lagi. Al-fitnah asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berat daripada sekedar membunuh. Karena dengan fitnah bisa jadi pembunuhannya lebih banyak lagi. Wallahu a'lam. Jadi wajib bertobat, bertobatlah kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Minta maaf kepada saudara yang pernah Anda balas, kemudian saling islah. Insya Allah itu lebih baik. Wallahu a'lam. Ya, Silakan berikutnya. di bulan Zulhijjah tanggal 13 kan hari Tasyrik. Jadi puasa Ayyamul Bid'ah diganti tanggal 14, 15, 16. Mohon pencerahan. Baik, hari Tasyrik itu adalah hari makan dan minum dan bersuka cita. Maka dilarang oleh Rasulullah, diharamkan untuk puasa. Yang boleh puasa di hari Tasyrik hanyalah orang yang berhaji ke Baitullah, lalu di saat itu dia tidak mampu nyembelih kurban karena nggak punya duit, atau karena punya duit tapi nggak ada hewan kurban yang dibeli, kehabisan. Intinya dia tidak mampu kurban, tidak bisa berkurban padahal dia sedang berhaji. Apakah itu hajinya kiron, apakah itu hajinya ifrad. Kalau hajinya kiron dan ifrad, pastinya sudah membawa hewan kurban dari tanah airnya. Tapi ketika hajinya tamattu, lalu dia tidak memiliki hewan kurban karena nggak mampu atau tidak ada hewan kurbannya, maka kalau hari itu adalah hari terakhir dia di Mekah dan harus pulang lagi ke tanah air, wajib dia puasa meskipun di hari Tasyrik 3 hari. Kenapa? Karena memang orang yang nggak mampu membawa hewan hadyu, puasa 3 hari ketika berhaji di tanah suci, 7 hari ketika sudah kembali ke tanah air. Surat Al-Baqarah ayat 196 itu sudah ditetapkan. Jadi hari Tasyrik, hari makan dan minum, nggak boleh puasa. Lalu bagaimana? Ternyata pada hari Tasyrik itu kita biasa puasa 13, 14, 15. Ternyata hari Tasyrik 11, 12, terus nggak ada puasa. 13 kan nggak boleh karena masih hari Tasyrik. Berarti kita nggak boleh puasa, nggak usah puasa. Lalu apakah kita kodok 14, 15, 16? Tidak ada kodok dalam puasa sunnah. Tidak ada kodok. Kodok itu hanya puasa wajib. Nggak ada kodok puasa sunnah. Maka orang yang tidak mampu puasa pada tanggal 13 karena memang dilarang, cukup 14 dan 15 saja. Ada sebagian ulama yang mengatakan, boleh yang 13 dikodok di 16, silahkan. Tapi tidak pernah ada dalil dan perintah dari Rasul mengkodok puasa tengah bulan karena dalam keadaan dilarang puasa tanggal 13-nya. Sebagaimana orang biasa puasa tengah bulan, 13, 14, 15. Tiba-tiba dia dari tanggal 10 haid, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Haid terus. Begitu bersih tanggal 16. Saya mengkodok 13, 14, 15. Jadi 17, 18, 19. Tidak bisa. Kenapa? Karena puasa Ayyamul Bid itu bukan puasa hari tertentu. Tapi puasa tanggal yang sudah ditentukan. Tanggalnya 13, 14, 15. Disebut oleh Rasul. Maka bagaimana di sini? Yang namanya puasa tengah bulan itu disebut oleh Rasul Ayyamul Bid, puasa hari-hari putih, puasa bulan purnama, bulat sempurna. Kapan bulan itu bulat sempurna? 13, 14, 15. Maka ketika sudah 16, 17, itu bulannya nggak sempurna lagi. Sebagaimana tanggal ke-12, tanggal ke-11, tanggal 10, bulatnya sudah tidak sempurna. Maka jumhur ulama berpendapat, tidak perlu qadha, sudah yang mampu saja puasa. Kan nanti ada Senin dan Kamis kita bisa ganti. Yang penting dalam satu hari jangan sampai kita tinggalkan
kurang dari 3 hari. Yang terbaik dari 3 hari adalah 13, 14, 15. Jadi saya secara berpendapat berdasarkan dalil-dalil yang sahih tidak perlu mengqadha tanggal 13 yang ketinggalan di tanggal 16. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan boleh mengqadha di tanggal 16-nya. Silahkan, semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi karena tidak ada dalil dari Rasul, tidak ada contoh dari Rasul, tidak ada qadha bagi puasa sunnah, maka tidak perlu diqadha. Diganti dengan puasa Senin Kamis yang lainnya nanti. Wallahu a'lam. Jika ada perbedaan pendapat, silakan amalkan. Silakan. Bagaimana tobatnya jolim hati? Bagaimana tobatnya jolim hati? Banyak istighfar. Banyak istighfar. Allah perintahkan kepada kita di surat 11, surat Yunus, surat Hud, ayat yang ketiga, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Beristighfarlah kamu kepada Rabbmu. Kalau dosa kecil cukup dengan istighfar. Summa tubu ilaihi, kemudian bertobat kepada Allah. Kalau dosa besar harus dengan tobat. Kalau istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar. Allahumma inni zalamtu nafsi wa a'taraftu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru ma illa anta faghfiri maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dalam salat itu udah banyak banget istighfarnya. Duduk antara dua sujud, Rabbi firli warhamni. Begitu salam, sebelum salam dalam tasyahud, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Tobat lagi. Selesai sholat, salam, assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Istighfar itu menggugurkan dosa-dosa kecil di antaranya yang ada dalam hati. Tapi kalau dalam hati dikembangkan menjadi kedengkian, kemudian menjadi fitnah dan seterusnya, maka sudah menjadi dosa besar. Nggak cukup cuma istighfar, harus dengan ditambah taubat. Wallahu a'lam. Intinya, perbuatan-perbuatan baik kita itu menghapuskan kesalahan kecil. Salat-salat kita yang kita lakukan menghapuskan kesalahan-kesalahan melalui istighfar. Coba kita lihat surat 11. Surat yang sama tadi di ayat 3, sekarang ayat yang ke-114. Aqimis shalah tarafayin nahar wa zulafam minal lail. Dirikanlah salat di waktu kedua tepi siang, pagi dan petang dan di permulaan awal malam. Innal hasanat yudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baikmu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Disebut sayyi'ah berarti dosa-dosa kecil. Di antaranya tadi suudzon itu termasuk dosa yang kecil. Asal tidak dikembangkan kepada kedengkian, hasad, dan seterusnya. Jadi perbanyak perbuatan yang baik, insya Allah menghapuskan kesalahan kita. Dzalika dzikra lidzakirin. Itulah peringatan dari Allah bagi orang yang mau diberi peringatan. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup, akhi. Pertanyaan masih ada atau kita cukupkan karena waktu sudah menjelang persiapan untuk sholat asar. Iya, syukran Ustaz, sudah. Ya, baik, kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Insya Allah semoga apa yang kita kaji membawa manfaat dan hikmah. Insya Allah jamaah sekalian dari Jamaah Masjid Salim The Nurse yang semoga dirahmati Allah. Kita akan ketemu pekan depan, harinya nanti akan saya coba carikan. Dan kita akan membahas tentang larangan kedzaliman tadi, yang ke fisik dan harta kita akan tunda. Kita akan bahas dulu tentang amalan-amalannya. Insya Allah. Semoga kajian yang akan sama-sama kita kaji nanti dapat rahmat dan barokah dari Allah. Dan yang barusan kita sama-sama kaji, insya Allah bermanfaat untuk kita, menjadi bekal yang terbaik yang kita bisa bawa sampai nanti di yaumil akhir. Yang benar dari Allah dan yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan dan kekhilafan. Dan kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Wa iyyakum. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam.